teman-teman, perkenalkan saya Nurul Aulia Syamsuri dari Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam makna. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ragam makna yang pertama. Ragam makna yang pertama ada makna kiasan. Makna kiasan adalah pemakaian kata yang maknanya bukan makna sebenarnya. Makna kiasan tidak sesuai lagi dengan konsep yang terdapat di dalam kata tersebut. Makna kiasan sudah bergeser dari makna sebenarnya. Namun kalau dipikir secara mendalam, masih ada kaitannya dengan makna sebenarnya. Kita bisa mengambil contoh kata bintang. Nah, kata bintang ini memiliki arti benda langit yang berkelap-kelip di waktu malam hari. Namun, kita biasa juga mendengar orang-orang mengatakan kata bintang lapangan. Nah, makna kata dari bintang lapangan ini sudah bergeser dari makna sebenarnya. Nah, makna kata bintang lapangan ini memiliki arti orang yang terampil dalam bermain sepak bola. Nah, makna kiasan ini biasanya kita temukan pada idiom atau peribahasa. Selanjutnya ada makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya. Makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya. Kita bisa mengambil contoh kata pohon. Nah, kata pohon ini memiliki arti tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Saat kita mendengar kata pohon, pasti yang terbesit di pikiran kita adalah pohon mangga, pohon rambutan, pohon belimbing, dan lain-lain. Nah, kata pohon ini kita juga bisa menganalisis komponennya seperti tumbuhan, memiliki batang, memiliki daun, dan kadang-kadang juga berbuah. Selanjutnya ada makna kolokasi. Nah, makna kolokasi biasanya berhubungan dengan penggunaan beberapa kata di dalam lingkungan yang sama. Kita bisa mengambil contoh kata telur, kata daging, kata wortel, susu, ikan, dan lain-lain. Nah, kata-kata tadi ini, kata wortel, telur, daging, susu, dan lain-lain ini semuanya memiliki lingkungan yang sama, yaitu lingkungan dapur. Selanjutnya, ada makna konotatif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau kata yang dibaca. Kita bisa mengambil contoh kata amplop. Nah, kata amplop ini kan memiliki arti sebagai sampul atau tempat untuk mengisi surat saat kita ingin mengirimkan surat ke suatu instansi tertentu. Tapi kata amplop ini memiliki makna konotasi sebagai uang pelancar atau uang sogok. Kita biasa mendengar orang mengatakan, kasih saja dia amplop agar urusanmu menjadi lancar. Seperti itu. Selanjutnya ada makna konseptual. Nah, makna konseptual juga sering disebut sebagai makna kamus karena maknanya tergantung dari maknanya dalam kamus. Kita bisa mengambil contoh kata ibu. Nah, kata ibu ini memiliki konseptual sebagai seorang wanita yang melahirkan seseorang. Selanjutnya ada makna konstruksi. Makna konstruksi adalah makna yang terdapat di dalam suatu konstruksi kebahasaan. Misalnya makna milik atau yang menyatakan kepunyaan di dalam bahasa Indonesia dinyatakan dengan jalan membuat urutan kata atau menggunakan akhiran punya. Kita bisa mengambil contoh mobil si Opi, rumah ibu, atau tasmu. Selanjutnya ada makna kontekstual. Makna kontekstual atau makna situasional adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan konteks. Makna kontekstual dapat muncul karena situasi, tempat, lingkungan, atau waktu. Kita bisa mengambil contoh, kaki ibu terluka karena tidak sengaja menginjak pecahan gelas. Contoh kedua, ketika baru sampai di kaki Gunung Merapi, Andi sudah memutuskan untuk pulang. Contoh ketiga, ayah memotong kaki meja di ruang belajar karena terlalu tinggi. Nah, ketiga kalimat ini sama-sama menggunakan kata kaki, tapi memiliki konteks yang berbeda. Kata kaki di kalimat pertama memiliki konteks yaitu anggota tubuh dari ibu ini. Nah, di kalimat kedua, kata kaki ini memiliki makna konteks yaitu bagian bawah dari suatu tempat. Dan yang ada di kalimat ketiga, makna kaki ini memiliki
makna sebagai bagian bawah dari suatu benda. Selanjutnya ada makna leksikal. Makna leksikal atau makna semantik adalah makna kata ketika kata itu berdiri sendiri. Maksudnya adalah makna kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk, bersifat konkret dan denotatif, atau merupakan makna sebenarnya. Kita bisa mengambil contoh kata hujan. Nah, kata hujan ini memiliki arti titik-titik air yang terjatuh dari langit karena mengalami proses pendinginan. Apabila kata hujan ini sudah mengalami proses morfologis seperti pelesapan konfikskean menjadi kata hujan menjadi kata kehujanan, maka dia sudah bukan merupakan makna leksikal lagi. Selanjutnya ada makna lokusi. Makna lokusi merupakan makna kata yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal secara jelas tanpa ada maksud atau makna lain di dalamnya. Kita bisa mengambil contoh, Jakarta merupakan ibu kota dari negara Republik Indonesia. Saya pikir contoh ini sudah cukup jelas. Kita melangkah ke makna selanjutnya, yaitu makna luas. Nah, makna luas menunjukkan bahwa makna yang terkandung pada sebuah kata lebih luas dari yang dipertimbangkan. Semua kata yang berkonsep dapat dikatakan memiliki makna luas, sebab kata itu akan jelas maknanya setelah pendengar atau pembaca mengikuti rangkaian kalimat berikutnya. Kita bisa mengambil contoh kalimat sekolah kami menang dalam perlombaan. Nah, sekolah yang dimaksud di sini bukan merupakan gedung dari sekolah itu, tetapi para siswa, guru, staf yang ada di dalam sekolah itu. Nah, itu tadi penjelasan ragam makna dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.